Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 2 kelas metodologi penelitian F yang diampu oleh Bapak Vicky. Di sini kami akan menjelaskan terkait tinjauan literatur kritis. Baik, untuk nama kelompok, kami terdiri dari 1 Muhammad Rizal dengan NPM 220 130 10223. Yang kedua saya sendiri yaitu Daud Sofyan Rahman dengan NPM 220 130 10239. Yang ketiga Nicholas Bintang Saputra dengan NPM 220 130 10242. Muhammad Dafa Akila 220 130 10271. Baik, saya akan menjelaskan terkait sebelum materi yang kita bahas lebih dalam, yaitu saya akan membahas terkait tinjauan pustaka kritis. Ini adalah merupakan proses jangka panjang yang melibatkan identifikasi dan evaluasi suatu subjek dari serangkaian sumber data mengenai masalah dan mendokumentasikan temuan-temuan. Baik, selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Poin penting dari tinjauan pustaka di sini adalah sumber data, yaitu kualitas tinjauan pustaka bergantung pada pemilihan dan pembacaan buku, jurnal akademik dan profesional, laporan tesis, proceeding konferensi, manuskrip yang belum diterbitkan, dan sejenisnya secara cermat. Yang pertama ada buku teks. Buku teks merupakan sumber teori yang berguna dalam bidang tertentu. Salah satu kelebihan buku teks adalah dapat mencakup berbagai topik. Selain itu, buku teks dapat mencakup suatu topik jauh lebih menyeluruh daripada artikel. Yang kedua ada jurnal. Baik jurnal akademis maupun profesional merupakan sumber paling penting informasi terkini. Artikel dalam jurnal akademis umumnya telah melalui tinjauan sejawat. Ini berarti bahwa artikel tersebut telah melalui pemeriksaan yang ketat oleh para ahli di bidang yang sama sebelum diterima untuk dipublikasikan. Selanjutnya ada tesis. Seringkali berisi tinjauan pustaka yang mendalam dalam bidang tertentu. Sebagian besar tesis mencakup beberapa bab empiris. Bab-bab ini seringkali memiliki struktur dan karakteristik yang sama dengan artikel jurnal akademik. Lalu selanjutnya ada laporan. Departemen pemerintah dan perusahaan melakukan atau melaksanakan sejumlah besar penelitian. Temuan yang dipublikasikan menyediakan sumber informasi pasar, industri, ataupun perusahaan yang bermanfaat. Lalu selanjutnya ada koran. Surat kabar menyediakan informasi bisnis terkini, merupakan sumber informasi pasar, industri, ataupun perusahaan tertentu yang bermanfaat. Perlu dicatat bahwa opini di surat kabar ini tidak bias. Yang terakhir ada internet. Jumlah informasi yang dapat ditemukan di World Wide Web sangat banyak. Anda dapat mencari detail buku, jurnal, dan artikel jurnal, proceeding konferensi, serta data khusus seperti publikasi dan laporan perusahaan. Jumlah surat kabar, majalah, dan jurnal yang tersedia secara elektronik pun sangat banyak. Selanjutnya yaitu terkait mencari literatur. Nah, sebelumnya itu seseorang itu harus secara manual menelusuri beberapa indeks bibliografi yang disusun secara berkala yang tercantumkan dalam jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang memuat karya yang diterbitkan dalam bidang yang diminati. Nah, dengan adanya teknologi modern sekarang, menemukan sumber di mana topik yang diminati yang telah diterbitkan menjadi lebih jauh lebih mudah. Nah, hampir setiap perpustakaan saat ini memiliki sistem online komputer untuk menemukan informasi yang diterbitkan. Nah, yang pertama yaitu ada jurnal elektronik, di mana perpustakaan itu mungkin berlangganan jurnal yang diterbitkan atau tersedia secara daring. Nah, dari situ kita bisa cari tahu jurnal mana yang disediakan secara daring oleh perpustakaan. Kemudian ada basis data yang lengkap.
Nah, basis data yang lengkap ini tuh menyediakan teks lengkap terkait artikel. Jadi kita bisa cari tahu basis data teks lengkap mana yang disediakan oleh perpustakaan. Kemudian ada basis data bibliografi. Nah, basis data bibliografi ini itu hanya menampilkan kutipan bibliografi, yaitu nama pengarang, judul artikel atau bukunya, sumber publikasi, tahun, volume, dan nomor halaman. Nah, basis data ini tuh membuat informasi yang sama seperti tentang ditemukan dalam buku indeks bibliografi di dalam perpustakaan. Kemudian yang terakhir itu ada basis data abstrak. Nah, basis data itu menyediakan abstrak atau ringkasan dari artikel. Nah, basis data itu menyediakan teks lengkap dari sebuah artikel atau sebuah manuskrip. Selanjutnya ada mengevaluasi literatur. Nah, pengertian dari literatur itu sendiri adalah suatu acuan yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi. Contohnya seperti buku, website, jurnal, artikel, dan lain-lain. Nah, untuk mengevaluasi literatur sendiri memiliki pengertian sebagai proses di mana kita mengumpulkan dan juga mengevaluasi berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian yang akan kita lakukan. Nah, berikut adalah cara-cara menentukan literatur yang sesuai dan juga relevan dengan topik penelitian yang akan kita lakukan. Nah, caranya itu ada beberapa. Nah, yang pertama, biasanya bisa dilihat dari judul buku atau artikel yang kita baca. Nah, mana yang mungkin relevan dengan penelitian kita. Lalu yang kedua, ada abstrak dan juga pendahuluan. Nah, abstrak dan pendahuluan ini juga dapat membantu kita untuk memberikan informasi yang cukup untuk memutuskan apakah artikel yang kalian pilih itu relevan dengan penelitian kalian. Biasanya artikel yang bagus itu kita cuman baca abstraknya saja itu kita bisa mengerti gitu. Lalu yang ketiga itu kualitas jurnal. Nah, kualitas jurnal ini yang diterbitkan ini sebuah artikel ini juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas sebuah artikel. Lalu yang terakhir bisa dilihat dari daftar isi dan juga bab pertama. Nah, daftar isi dan bab pertama ini dari sebuah buku yang kita baca ini juga dapat membantu kita untuk menilai relevansi dari buku atau artikel yang akan kita baca. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan tinjauan literatur. Nah, tinjauan literatur itu mengidentifikasi dan menyoroti tema-tema yang relevan serta mendokumentasikan temuan yang penting. Nah, kerangka kerja dan atau instrumen dari penelitian sebelumnya yang akan menjadi dasar dari sebuah proyek atau penelitian yang akan dilakukan. Nah, mendokumentasikan tinjauan pustaka itu penting untuk meyakinkan para pembaca bahwa peneliti memiliki pengetahuan tentang bidang masalah dan telah melakukan pekerjaan rumah awal yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Nah, hal yang perlu diperhatikan yaitu survei literatur. Itu harus menyatukan semua informasi yang relevan secara jelas dan logis, serta tinjauan literatur dimaksudkan untuk mensintesis penelitian yang relevan dengan topik. Nah, mensintesis berarti itu menghubungkan dua atau lebih elemen untuk membentuk keseluruhan yang baru. Nah, dalam tinjauan pustaka, elemen adalah hasil dari literatur yang dipilih, yang dimana itu nantinya akan jadi sebuah kesimpulan yang ditarik dari sebuah temuan yang akan diteliti. Baik, terkait masalah etika. Masalah yang etika yang sering kita temui itu etika dalam ini yang kita bahas adalah terkait, karena kita matkul metode penelitian, di dalam dunia penelitian itu banyak sekali, etika-etika yang biasanya dilanggar oleh para penulis atau para pengarang dan para peneliti, seperti itu. Biasanya apa aja sih yang dilanggar itu? Ada 2 sebenarnya teman-teman, yang saya jabarkan itu. Yang pertama, itu adalah salah mengartikan karya. Penulis lain yaitu sudut pandang, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi dan sebagainya. Jadi bisa saja ketika kita bisa mensalahartikan hal itu temuan kita atau temuan orang lain yang kita kita salah artian ini menjadi bias di mata orang lain. Jadi orang lain ini nggak paham terkait ini dan meragukan atas temuan tersebut. Itu yang bermasalah di etika ini. Yang kedua ada plagiarisme. Plagiarisme ini ya mungkin di perguruan-perguruan tinggi sekarang udah marak yang namanya turutin ya plagiarisme seperti itu karena dirasa banyak sekali kejahatan. Ini termasuk juga kejahatan teman-teman, kejahatan etika yaitu
mereka itu menjiplak terus gimana caranya menjiplak terus bisa jadi atas namakan mereka. Jadi peneliti yang awalnya ini malah nggak dapat benefit sama sekali, nah yang dapat benefit ini kita. Jadi ide mereka itu diculik sama kita, argumen-argumen kata-kata diculik sama kita, dikopla dikopas seperti itu. Jadi kalau misalnya kita orang yang beretika terhadap ya ini karena matkul metode penelitian dan berkaitan dengan penelitian, maka kita harus menghindari seperti itu. Kita harus mencari betul-betul arti dari penelitian tersebut, dan kita juga jangan hindari plagiarisme karena itu merugikan orang banyak. Gitu. Mungkin bagi kita, aku cuma segini aja, tapi bisa saja orang lain tuh malah membikin ketika kalian mau plagiarisme, malah orangnya ini enggak apa ya, orangnya membaca tulisan-tulisan baik peneliti Asia atau kita itu malah nggak percaya, malah semakin tidak yakin seperti itu malah merugikan peneliti yang awal.